Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Karika Ramadhani, mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan Matematika. Nah, di sini saya ingin menjelaskan program yang telah saya buat, itu program statistika untuk mencari nilai maksimum, minimum, mean, median, dan modus. Nah, yang pertama itu ada sintaks program. Nah, di sini program ini untuk membuat nama dari program ini. Nah, nama dari program ini saya memberi nama itu statistika dan ditutup dengan titik koma. Semua 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 sintaks yang ada di sini harus ditutup dengan titik koma supaya eh, program ini bisa dibaca oleh mesin atau komputer. Nah, yang pertama itu kan program itu untuk memberikan nama dari program ini. Nah, program yang saya berikan itu program statistika namanya. Nah, uses CRT ini adalah library dari Pascal. Nah, kenapa saya menggunakan ini supaya komputer atau program Pascal ini bisa membaca perintah saya. Nah, perintah saya ini kan SCR ini untuk membersihkan layar. Jika saya tidak memakai ini, maka programnya akan error. Nah, tidak bisa mengidentifikasi apa ini, perintah ini. Jadi kita gunakan ini. Nah, jika saya tidak menggunakan ini, CLRSCR, ini tidak wajib ya. Cuman supaya tampilannya itu bagus saja. Nah, ada ininya. Kalau kalau pakai ini, bakal hilang. Langsung dia menjalankan perintah yang pertama. Nah, lalu setelah program uses, nah ini adalah var itu adalah variabel yang akan kita gunakan dalam program ini. Nah, ini wajib agar program bisa membaca perintah-perintah yang kita gunakan. Nah, saya ini menggunakan variabel A, B, C, D, E, F, T, BA, BB, BC, BD, dan BE. Nah, itu adalah integer. Integer itu sebuah bilangan yang bukan angka atau simbol. Nah, A ini sebagai bilangan pertama, B ini sebagai bilangan kedua, C bilangan ketiga, D bilangan keempat, E bilangan kelima, F itu bilangan keenam. Nah, T ini nanti saya akan gunakan untuk mengurutkan bilangan. Nah, BA ini banyaknya A, BB itu banyaknya B, BC itu banyaknya C, BD itu banyaknya D, dan BE itu banyaknya E. Nah, maksimum, minimum, mean, median, modus itu bilangan real. Nanti semua ini bakal menghasilkan bilangan real. Nah, lalu ke begin. Begin. Nah, begin ini untuk tandanya memulai program. Nah, setelah bikin ini harus ditutup dengan N. N titik untuk mengakhiri program. Nah, setelah bikin ini kan CLR SCR tadi yang untuk membersihkan layar. Nah, setelah membersihkan layar, program akan menyuruh penggunanya untuk memasukkan bilangan pertama. Read, masukkan bilangan pertama dan read A. Nah, ini untuk mencetak bilangannya. Nanti akan muncul di outputnya seperti ini, dan read A itu dia bakal menyimpan A itu nilai A-nya. Nah, sampai bilangan ke-6. Sudah sampai bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima, bilangan keenam. Nah, ini supaya program itu bisa membaca nilainya. Jadi kita butuhkan read inputnya, read itu sebagai input. Ini supaya kita bisa menginput. Lalu if ini adalah kondisinya. Nah, di sini saya mau mengurutkan bilangan terkecil sampai ke besar. Nah, menggunakan if. Contohnya ya.
if B, nilai B ini lebih kecil dari A. Jika B lebih kecil dari A, maka program akan mulai menjalankan ininya, apa namanya tuh, perintahnya, tugasnya. Nah, jika ya contohnya itu misal 4 misal 4 itu kurang dari 5. 4 itu kurang dari 5. T. Nah, T ini adalah variabel bantuan. Nah, T itu adalah B. Berarti tadi B-nya 4. Jadi T adalah 4. Nah, B-nya kan kosong, maka diisi dengan A. A-nya itu 5. B itu kurang dari 5. Berarti B yang sekarang, kita pakai Word aja. Jadi, B yang sekarang itu adalah B B yang sekarang itu adalah mana? A-nya tadi 5. 5. Nah, B-nya yang sekarang adalah 5 dan A-nya wait, A-nya itu sama dengan sekarang A-nya itu T. Nilai yang kita simpan tadi. T itu kan B. B-nya tadi kan 4. Berarti 4. Nah, dia ini akan mengurutkan bilangan terkecil sampai ke terbesar. Nah, udah dapet nih. Nanti, nah misalnya 10 itu kurang dari 9. 10 itu kan lebih besar dari 9. Jadi dia tidak akan menjalankan program ini. Dia akan lanjut program ke selanjutnya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita itu mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah selesai, nanti kita langsung ke soalnya aja biar nggak bingung ya. Selesai, itu kita median. Nah, median itu kita langsung menuliskan rumus median. Menggunakan titik 2 dan sama dengan. Ini untuk prosesnya. Nah, C ditambah D, kan median itu nilai tengah. Nah, kan ada 6 variabel nih, 6 bilangan. Nah, nilai tengahnya itu ada di antara 3 sama 4. Jadi 3 sama 4 ini C dan D. C dan D itu dibagi 2. Ini setelah nilai C dan D ini setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, terus titik koma ya. Jangan lupa titik koma supaya programnya bisa dibaca oleh komputernya atau mesinnya. Nah, mean itu kan rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya total itu dibagi 6. A ditambah B tambah C tambah D tambah E tambah F itu dibagi 6. Dan minimumnya, karena kita udah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, maka minimumnya ada terletak di A. Dan maksimumnya terletak di F. Nah, lalu setelah mencari median, mean, minimum, maksimum, kita selanjutnya mencari modus. Nah, modus ini itu eh, saya misalin banyaknya A itu sama dengan 1. Nah, jika kita buat kondisi lagi, jika nilai A itu sama dengan nilai B, maka dia akan menjalankan banyaknya A itu kan 1. 1 ditambah 1. Nah, jika A ditambah C akan menjalankan BA ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena dia ada di C. Kan kita udah mengurutkan nih. Kalau udah mengurutkan itu kan otomatis dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, nilai A itu sama dengan nilai C. Otomatis A juga sama dengan B. Maka dia dari BA, A kan, B dan C. B dan C berarti tambah 2. Nah, D. Jika A sama dengan D, D kan A, B, C, D. Nah, A kan sama dengan si D. Jadi dia kan ada otomatis B, C sama D-nya, B sama C kan sama, jadi 1, 2, 3. Jadi ditambah 3 sampai ke F. F itu 5. Karena A-nya kan udah ada A-nya, nilai A-nya BA.
banyak A itu ditambah 5. Banyak A kan 1 kan, ditambah 5. Jika semuanya itu sama. Tapi nggak mungkin sih sama. Mungkin aja mungkin. Tapi nggak ada nilai maksimum dan minimumnya dong kalau sama semua. Tapi kita taruh di sini semua. Kita letakkan di sini semua kondisinya. Nah, terus nyari banyaknya B. Banyaknya B. Itu sama seperti banyaknya A. Nah, setelah itu, banyaknya B. Kenapa tidak B sama dengan A, Kak? Karena udah ada di sini. Sudah ada di sini. Jadi dia jika sama dengan B sama dengan C. Nah, kalau dia C, jika BC, dia bakal ke selanjutnya D sampai F. Nah, BF. Kenapa BF nggak dimasukin, Kak? Nah, BF itu kan terletak di akhir. Nah, dia nggak ada pasangan lagi untuk sama. Karena udah ada, sudah terbaca oleh program sebelumnya. Karena kita udah menggunakan F. Jadi BF itu nggak perlu digunain. Nah, jika sudah, kan udah nih, udah di program nih. Sudah dibaca programnya gimana nih. Nah, jadi kita gunakan kondisi lagi. Jika banyaknya A itu lebih besar banyaknya B, dan banyaknya A itu lebih besar, pokoknya banyaknya A ini lebih besar dari banyaknya B, C, D, E, maka modusnya ada di A. Nilai A, modusnya nilai A. Jika banyaknya B itu lebih besar dari, kan tadi misalnya banyaknya BB, misalnya banyaknya BB itu 2, tapi banyaknya A itu 3, jadi tetap A yang dibacanya. Nah, BB juga. Pokoknya lebih banyak dari semuanya. Nih. Nah, setelah itu outputnya ini. Nilai tertinggi, nilai rendah, rata-rata. Rata-rata itu main ya. Nah, median dan modus. Kita coba aja jalankan programnya. Yang pertama itu aku mau masukin itu misalnya terserah ya, random. 9, 6, 5, pokoknya ada yang sama biar modusnya kebaca. Misalnya 6 lagi. 5-nya itu 3 misal. Itu 10. Kita lihat. Nah, kita lihat nilai tertingginya ada di 10. Nah, dari semua bilangan ini, nilai yang paling tinggi adalah nilai 10-nya. Tapi Kak, ini ada di F, Kak. Nanti dia kebaca F. Kita ubah lagi nilai yang paling besarnya jangan di F. Misalnya di 6, 4, 3. Aku mau 10-nya di 4. 3 lagi 3. Jadi modusnya ada 3. Modusnya nilai 3 ya. Wait. Enggak, maksudnya tuh sorry ini ke ini tadi ke space kita ulang lagi. Misalnya ya tadi kan 6, 3, 4, 3, 10. Belum. Oke. Jadi nilai terbesarnya ada di kelima. Terserah mau di mana aja. Itu tuh. Nah, ini 9 misalkan. Nilai yang paling besarnya kan 10. Kita lihat. Nah, nilai tertingginya itu 10. Nilai tertingginya itu 10. Bener kan? Nah, yang paling tinggi kan 10, 2 digit. Terus yang terendahnya kita tadi gunain ini 3. Ada nggak bilangan yang lebih dari kecil dari 3 yang kita inputkan? Tidak ada. Jadi 3 yang paling kecil. Lalu, rata-ratanya. Rata-ratanya ini semua bilangan itu dibagi dengan 6. Nah, kita cek ya. Kita cek kalkulator. Harusnya kita tadi gunain program kalkulator kita tadi ya. Tapi 6 tambah 3 tambah 4 tapi ribet. Jadi kita langsung aja. 3 terus tambah 10 tambah 9. Itu 35. 35 dibagi dengan 6. Nah, 5,833. Karena kita menggunakan 2 angka di belakang koma, maka dibacanya 2 angka di belakang koma. Mediannya itu 5. Mediannya itu 5, apakah benar? Nah, ini kita urutkan. Oke. Median, kita ke mediannya ya. Mediannya.
Oke, di sini kan tadi A-nya itu berapa? A-nya 6. B-nya 3. C-nya 4. D-nya itu 10. Nah, B-nya 10. Ini 9. E-nya 9. 3 lagi. 3 dulu. D-nya 3. E-nya 10. Dan F-nya itu 9. Nah, kita masuk ke ini. Apa namanya tuh? Masuk ke kondisinya tadi. Nah, jika B itu kurang dari A, B-nya 3, itu kurang dari A. B 3 itu kurang dari 6. Benar. Maka dia akan menjalankan ini. T. T itu kan B. B-nya 3. 3. B-nya 3. B-nya 3. B, A. A. B kan kosong tadi. Karena udah diambil T tadi. B-nya kosong jadi A. A-nya itu kan 6. Jadi 6-nya di sini. Nah, A itu sama dengan T. T tadi 3. Nah, udah ada yang baru. Kita cek lagi. C itu kurang dari A. C kurang dari A. C kurang dari A. 3 kurang dari 4. Iya, benar. 3 itu kurang dari 4. 3 itu kurang dari 4. Lalu, C itu 4. 4 itu kurang dari 3. Enggak. Karena 4 itu lebih besar dari 3. Jadi, dia tidak menjalankan ini. Langsung ke sini dia. itu D itu kurang dari A. D itu sama dengan A. D sama dengan A. Tidak, dia tidak akan menjalankan program ini. Nah, E itu sama dengan A. E itu kurang dari A. 10 kurang dari 3, enggak. Tidak menjalankan ini. Nah, F itu tidak juga. Dan C itu kurang dari B. 4 kurang dari 3. 4 kurang dari 6, iya. T kan, T itu sama dengan B. T itu 6 jadi. Nah, otomatis C-nya kosong. C-nya itu sama dengan B. Diganti B. B-nya tadi kan 6. Jadi ganti di sini 6. Nah, 6 kan? Yang disimpan tadi kan C itu sama dengan berapa tadi? 4. C-nya tadi berapa? 4 ya? C-nya tadi 4 ya, benar. C-nya tadi 4. Maka di sini 4. Maka di sini 4. Nah, lalu tadi di mana? D nih, D. C kurang dari B. D D itu kurang dari B. 3 itu kurang dari 4. Benar. Maka T-nya kan D. D-nya tuh 3. Otomatis kosong nih D-nya. Ganti B. Jadi di sini 4. Di sini 3. Nah, di sini. Terus E. E itu kurang dari B. Enggak. Tidak. Nah, karena ini udah paling kecil ya, kita langsung ke C di sini. Yang melihat kondisi C. Nah, D itu kurang dari C. Benar. Otomatis di sini T-nya tadi kan D-nya kan 4. Nah, D itu diganti dengan C. Kan 6. Di sini 6. Nah, C tadi ganti dengan 4 tadi. Sampai sini. Nah, E itu, nah udah itu kita ngecek ke D. DE itu kurang tidak. F itu kurang tidak. Berarti kita langsung ke ini. D. Nah, F itu 9 itu kurang dari 10, benar. Maka tertukarlah mereka. Jadi di 9, ini 10. Sudah terurut. Semua bilangan yang kita inputkan bakal mengalami proses seperti ini. Seperti itu jadi jalan prosesnya. Dan saya, oke. Nah,
Setelah itu modusnya, kan tadi, aduh, udah kehapus ya. Tadi kan 3, A itu sama dengan B, maka B ditambah 1. Nah, yang ini tidak dijalankan karena dia tidak sama. Dia akan menjalankan yang sama. Lalu di sini, karena tadi BA-nya tadi kan lebih banyak. Dan yang tadinya itu kan BD 2. Nah, yang dijalankan ini. Jadi modusnya itu ada di A, yaitu 3. Seperti itu. Nah, lalu di end titik agar untuk mengakhiri proses programnya, maksudnya proses programnya. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.